Mitra bisnis, indeks persepsi korupsi IPK Indonesia berada di angka 34 pada tahun 2023, stagnan atau tidak berubah dibanding 2022. Angka 0 berarti paling korup, sedangkan 100 paling jujur. IPK 34 itu membuat ranking Indonesia merosot menjadi 115 dari 180 negara. Indeks di Indonesia itu jauh di bawah Singapura di angka 83, Malaysia 50, Timor Leste 43, Vietnam 41, dan Thailand 35. Indonesia yang berada di atas Filipina, Laos, Kamboja, dan Myanmar. Apa komentar Anda melihat indeks persepsi korupsi Indonesia ini, mitra bisnis? Apakah memang mewakili keadaan yang sekarang kita rasakan? Silakan di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Sekarang ini kalau komentar keras-keras lagi sensitif ya. Si Aiman Wicaksono dipanggil tuh polisi, diselidikin gara-gara ngomong seperti itu. Jadi harus hati-hati nih sekarang. Wamenkeu yang sudah tersangkakan korupsi bebas sekarang dia di pra-peradilan menang. Pak Firly, ketua KPK, sampai hari ini belum ditahan oleh KPK. Jadi ya, mau komentar apa lagi sekarang? Dengan kekuasaan Pak Jokowi yang luar biasa ini ya seperti itulah. Kalau kita komentar yang agak pedes ini sekarang di mana-mana mata pemerintah nih maksudnya mengawasi sedemikian rupa nih dengan kita nih. Jadi ya saya berharap sih untuk lebih hati-hati nih sekarang. Benar nggak ada yang berani. Kepolisian, KPK segala macam nggak jalan ya sekarang itu korupsi segala macam. Ya terima kasih. Ini yang memberikan peringkat penilaian ini lembaga internasional kan ya, bukan dari oposisi itu kan, bukan oposisi yang memberikan penilaian, tapi lembaga internasional gitu. Ya layak kita percaya gitu kan hasilnya. Jadi memang kalau saya lihat itu sekarang ini sepertinya korupsi itu berkembang karena by design gitu. By design itu maksudnya seperti ada kesengajaan. Kenapa saya bilang begitu? Karena pertama, KPK yang sudah bagus, tadinya cukup tertaji gitu kan, itu kemudian direvisi undang-undangnya gitu. Dibikin jadi ompong gitu. Kewenangannya di kewenangan menyadap dihilangkan, kewenangan untuk OTT dicabut gitu. Jadi udah ompong bener gitu. Nah malahan sebetulnya ketua KPK sendiri gitu malah minta bagian itu kepada para koruptor. Nah ini kan akibat dari yang desainnya yang salah itu tadi. Nah yang berikutnya kalau kita lihat praktek-prakteknya gitu ya, yang jelas kasat gitu, itu misalnya jual beli jabatan di kalangan Pemda itu udah sangat itu belum berulang gitu loh. Karena saja yang sudah berulang, tapi di daerah lain jual beli jabatan itu mau jadi kepala itu mesti siapa yang bayar gitu, bukannya dasar prestasi. Orang prestasi mah kalau nggak mau bayar ya belakangan lah. Nah, kemudian yang kedua LKPP itu proyek pemerintah. Kalau melihat harganya yang di LKPP memang udah pasti harganya ada di situ ya, harga tidak akan berkurang dari harga itu. Cuman pada kenyataannya prakteknya gitu, orang-orang yang di pemerintahan itu mereka pada minta komisi gede-gedean itu 20-30% mereka dibayar di muka gitu. Nah itu coba aja kalau misalnya sempat ya para wartawan itu juga ngintip-ngintip apa yang saya bilang ini bener enggak gitu ya. Saya kira itu keadaannya. Terima kasih. Iya, saya sebetulnya setuju. Kemungkinannya benar nih survei internasional ini. Memang indeks persepsi korupsi kita memang menyedihkan ya. Ironi katanya kan penegakan hukum ini kan undang-undang dasarnya bilang harus benar-benar ditegakkan. Ada undang-undang, semua bernegara harus sesuai undang-undang. Tapi ternyata koruptor oknum ini atau oknum ini keluar dari undang-undang. Ini sungguh ironi karena negara kita berdasarkan pasal 1 ayat 3 negara berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kepada kecurangan gitu ya. Dan ini juga tentang
penegakan hukum yang terlalu ringan hukumannya kepada koruptor itu tidak menimbulkan efek jerah sama sekali, apalagi tidak diambil semua hartanya atau dimiskinkan. Hukum berat, misalnya hukuman mati dan dimiskinkan, itu mungkin salah satu cara yang efektif paling bagus untuk menekan korupsi, bukan memberantas habis, tidak, hanya mengurangi kemungkinannya. Dan ternyata sekarang kan malah naik, bukan berkurang di zaman ini dengan di zaman mantan presiden yang sebelumnya, malah naik, makin banyak korupsinya. Dan kita pendapat yang lain itu saya setuju dengan pendapat pertama, itu kemungkinannya seperti itu benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau itu internasional ataupun dalam nasional yang memberikan indeks, sebenarnya yang membuat kita jadi carut marut itu dari sisi KPK ya, dan sisi pengungkapan kasus korupsi ya, dibandingkan sebelumnya mungkin sekarang tuh agak kurang ya gitu loh. Ya, di satu sisi yang ada kasus ketua KPK-nya Firly Bahari itu ada main gitu kan. Terus kedua juga sebenarnya kalau dari sisi pemerintah juga dari sisi MPR DPR ya sebagai penyimbang dari pemerintah, kenapa sih itu yang perampasan aset yang mau dilakukan gitu loh. Saya rasa sih kalau perampasan aset itu dilakukan ya kan, itu membuat efek jerah kepada para koruptor gitu loh. Masalahnya kan ini kan ada sisi MPR DPR yang menahan gitu loh. Ya, sebetulnya sepanjang tahun ini kita dengar membahas tentang opini dan pendapat dari pendengar mengenai korupsi itu kan relatif sering ya. Jadi semua warga masyarakat respon dan opininya itu sama. Jadi meragukan keseriusan antara eksekutif dan legislatif untuk perumusan dan pemberlakuan undang-undang perampasan aset, undang-undang pemiskinan, juga menghukum seberat-beratnya koruptor. Jadi indeks itu semakin menurun, itu mengidentifikasikan akhir-akhir inilah, beberapa tahun terakhir ini, semenjak KPK itu undang-undang yang diubah, muncul banyak sekali kasus-kasus, bahkan kepala KPK-nya sendiri, ketua KPK-nya sendiri kan juga terindikasi. Mana mau menegakkan hukum anti korupsi, sementara undang-undang tidak mau disahkan, lalu ketua KPK-nya juga terindikasi. Jadi menurut saya ini memang untuk meningkatkan indeks ya supaya kepercayaan lebih tinggi. Ini harus koruptor itu harus dihukum seberat-beratnya. Lalu yang menjadi kepala itu adalah nomor satu. Jadi kepalanya itu kalau tegak lurus, bawah-bawahnya itu agak nggak berani lah. Jadi semua lembaga, institusi itu samanya, terutama penegak hukum, kementerian, lembaga dan lain sebagainya, itu yang penting kepalanya itu tegak lurus dulu. Kalau kepalanya tegak lurus, yang anak buahnya itu lebih tidak berani. Kalau misalnya kepala kan bisa memberikan contoh, kalau dia itu hukum, ya dia itu dihukum seberatnya. Kalau dia melanggar hukum, anak buahnya pasti nggak berani. Ya, agar indeks kepercayaan tentang ini, korupsi ini di Indonesia itu semakin meningkat lagi dan mendapatkan kepercayaan seluruh warga Indonesia dan dunia. Demikian, terima kasih. Pemuda-pemudi Indonesia merasa kecewa ya. Arti dari pembangunan Indonesia ini dari presiden pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nggak ada dampak kemerdekaan itu sendiri sama sekali kalau kami menilai ya. Karena arti kemerdekaan itu sendiri, kedaulatan kita pun sampai saat ini kita belum rebut. Jadi saya rasa kecewa rakyat, apalagi yang kita harus terima kalau kita mengeluarkan Rp1.000 pun untuk mengeluarkan beli kritik, kita mau keluarin habis, gak dikeluarin, kita gak membangun. Citra yang seperti itu pemerintah punya nggak? Seperti dia isi bensin 50 liter, tapi dia keluarin, saya nggak dikeluarin, dia nggak bergerak maju. Artinya disitulah kita harus menunjukkan kemerdekaan itu sendiri. Itu poin yang pertama. Yang kedua, saya juga menilai tadi percakapan yang dari tadi saya dengar, Badan Pemeriksa Keuangan itu sama KPK itu punya peran penting, tapi nggak menunjukkan legalitas mereka di mata masyarakat, mata wartawan nasional, begitu juga dari intelektual
mahasiswa-mahasiswi kita sendiri. Dan itu yang kedua. Yang ketiga, saya juga mempertanyakan tadi, korupsi kali-kali 500 juta unit motor, mobil dijual 5 juta juga bekasnya. Harganya pun baru ya kurang lebih rugi 1 juta jadi 4 juta modal dia beli. Kalau kita mengacu harga dari 1.500.000 tadi. Dan ini berlaku berulang seperti 5 tahun. Artinya banyak sekali uang Indonesia ini. Tapi kita tunduk kepada Inggris, negara yang adidaya. Seperti kita lihat Jokowi tangannya menunduk di atas kapal bersama Ratu Elizabeth, itu kan nampak sekali bahwa kita bangsa ini penakut terhadap negara besar sekalipun seperti Inggris. Mungkin begitu. Saya harap kemerdekaan itu, NKRI itu, Indonesia itu punya cita-cita. Menurut hemat saya ya, ini Indonesia negara besar, kaya ya, tapi kok dalam segala aspek kehidupannya kok jadi ranking buntut semua gitu loh. Sama Singapura merdekanya duluan Indonesia ya. Sama Vietnam juga sama aja, itu negara hancur semua tuh. Vietnam lawan Amerika hancur, dibom sana sini. Kemudian sama Korea perang saudara ya kan. Sama Jepang juga dibom sama Amerika, dibom sama yang hancur-hancuran. Tetapi mereka negara maju. Menurut hemat saya ya, bangsa kita ini memang sejak presiden pertama nih, Insinyur Soekarno, itu warisan yang membuat Indonesia menderita adalah ketika beliau sampai presiden yang sekarang tuh mengutukin Israel. Itu percaya nggak percaya ya. Jadi ini kenapa saya gitu menjadi negara yang paling terbelakang sekali, yaitu warisan Soekarno yang membuat Indonesia tuh apes mulu kayak gitu. Ketika beliau mengutukin Israel, salahnya apa Israel terhadap Indonesia? Pertanyaan itu yang harus kita pertanyakan sehingga kita harus mengutukinya. Terima kasih. Literasi ke pasar Jatinegara, korupsi sudah jadi budaya. Jadi korupsi tidak akan bisa hilang kalau masih situasi begini. Tadi bilang ada undang-undang terbalik, itu memang harus dilaksanakan. Tapi yang paling tepat kalau 03 menang itu ada pendekar anti korupsi. Makanya kita ayo rame-rame pilih 03. Sebetulnya itu kembali lagi ke masyarakatnya. Nah, masyarakat kita kan kalau ada pemilihnya pejabat atau apa-apa, semua ditimpakan ke pejabat itu, baik dari bayarin makan malam lah, syukuran lah, amplop untuk pernikahan dan biaya-biaya lainnya. Iya benar. Sementara gajinya itu nggak cukup. Nah, untuk menutupi rasa malu dari pejabat itu, ya dia cari jalan lain. Sementara depan mata berseliweran itu penawaran dari vendor-vendor dan lain-lain. Gimana nggak tertarik? Ibarat di depan mata kucing dikasih ikan, kesempatan ada, sementara yang lain juga pada minta. Nah, ketiban sial, nggak tahu dia udah keseringan. Akhirnya udah, auditnya nggak dipikirin lagi caranya supaya nggak bisa berkelit. Udah rame-rame masuk jurang, udah begitu. Masalah agama sebetulnya ada kurangnya juga. Kalau misalnya negara Arab itu ada hukuman matinya, korupsinya belum ada. Nah itu dia makanya, jadi korupsi ya udah mendarah daging udah, karena hukumannya juga terlalu ringan. Iya. Sementara lihat aja tuh dari kemarin itu, udah diputus hakim bersalah, di protes di pra peradilan kembali lagi nggak bersalah. Udah bingung, ini hakim yang mana nih, ilmunya sama nggak ini hakimnya gitu. Iya. Bisa berubah-ubah di sini nggak jelas, makanya bule dan yang negara lain bingung. Ini Indonesia ini yang mana sih hukumnya, hukum rimba jangan-jangan. Harus introspeksi sebetulnya itu dari masyarakat. Itu mulanya dari mana? Coba aja di pinggir jalan. Itu di cepet itu yang awal mula korupsi. Kita ini masyarakat maunya cepat. Awal-awal mulai kasih 1.000 sama tukang dicepet. Lama-lama udah saling sikut menyikut. Lihat saya di polisi, kalau misalkan mau cepat SIM-nya tinggal foto, korupsi ya udah, tinggal tanda tangan semua. Tidak ada periksa kesehatan, tidak ada tes dan lain-lain. Kalau dites malah 10 kali.
Ya itu pengalaman orang di lapangan. Wah, saya paling nggak lulus. Ini saya kasih 100.000 sama ininya, lolos langsung. Nah, itulah kita jadi masyarakat juga harus berpikir. Dari kita sebetulnya sifat korupsinya datang. Nah, makanya kita harus introspeksi. Ya. Ada istiadat masyarakat kita itu harus ditunjukkan dulu bahwa kita adalah bersih. Kita jangan melihat orang korupsi, padahal di lapangan kita nggak lihat apa yang terjadi. Oke. Gitu. Nggak habis-habis bener tuh. Gue heran tuh bro, kenapa ini korupsi kok nggak habis-habis kuat banget ya? Tapi gue pikir gini lah, kita itu termasuk masyarakat yang menurut saya itu agak ajaib. Ajaibnya kenapa? Sebenarnya kita itu tiap hari teriak korupsi harus diberantas, dan saya kira hampir semua masyarakat gitu ya. Semua kan nggak ada yang suka korupsi ya, betul ya, kita sependapat ya. Tetapi ini ada satu sifatnya itu anomali. Kenapa saya bilang gitu? Faktanya Jakarta waktu dikasih pemimpin yang begitu berani memberantas korupsi, malah dia masuk penjara dengan berbagai cara, alasan entah agama lah, akhirnya dijeblosin. Kan itu yang terjadi kan, betul kan? Kita tahu siapa Basuki Cahayapurnama itu berani terhadap korupsi, BPK juga disikat. Tetapi kenapa kok dia nggak bisa berlanjut? Jadi yang terjadi di masyarakat kita itu apa sesungguhnya? Ternyata di masyarakat kita itu, saya pikir inilah kenyataan di masyarakat kita itu masih ada sifat feodal. Jadi semuanya itu maunya terlalu dihormati. Begitu kita bilang meritokrasi, nggak jalan di sini. Kita nggak bisa memilih pemimpin yang benar-benar mampu bekerja, karena begitu banyak yang tarik-menarik. Kalau begitu kita tiap hari bilang harus melawan korupsi, rancangan undang-undang harus digolkan, tetapi kenyataannya dikasih pemimpinnya anti korupsi benar. Kenapa kita nggak bisa berjuang untuk dia? Kenapa? Pertanyaan besarnya. Kenapa sampai beliau malah harus masuk penjara? Pertanyaan itu kan, jadi kita ini jangan sok suci lah. Kadang-kadang kita terlalu pintar juga ngomong. Bagaimana kita menjadi contoh aja setiap hari, supaya yang ada di lingkungan kita juga ngikut. Pak Basuki itu saya ingat persis, beliau pernah bilang satu kata, you harus sebagai pemimpin you lurus, bawahan lu ikut. Saya yakin di masyarakat Indonesia itu banyak yang sifatnya nggak hitam nggak putih, mereka itu abu-abu. Nah persoalannya yang hitam itu lebih kuat dari yang putih. Yang putih ada tetapi nggak kuat, yang hitam ini kuat banget, sehingga yang abu-abu ini terbawa arus sama si hitam. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk korupsi ini? Ya yang berani-berani seperti Pak Ho harus muncul lah. Ya di lingkungan kita harus tampil di depan supaya apa? Kita nggak setiap hari hanya ngomong rancangan ini, udah nanti presiden baru juga nggak ada yang berani action, ya percuma. Saya pikir investor luar negeri terutama ya, dengan uang triliunan rupiah itu untuk foreign direct investment harus berpikir 7 kali sebelum masuk ke Indonesia berinvestasi. Apalagi berinvestasi di IKN misalnya ya, yang masih sangat belum visible untuk returnnya kapan. Karena apa? Karena jika indeksnya masih 34, padahal coba dilihat pajak Indonesia itu untuk PPN dari 10% udah naik 11%. Jadi untuk meningkatkan pajak itu pendapatan negara, pajak dinaikkan, PPH juga naik, pajak atas barang-barang tambang juga naik, pajak beberapa barang impor juga mulai naik. Nah jadi pajaknya naik, tetapi korupsinya turun, artinya lebih buruk dianggap dari sebelumnya. Sehingga berarti antara uang yang masuk sama uang yang dibelanjakan tapi dikorup itu kan berarti jadi lebih banyak. Kira-kira begitu persepsinya. Nah bagaimana seorang investor kalau punya uang 1 triliun, 2 triliun masuk ke negara yang agresif sekali pajaknya, PPN maupun PPH dan pajak lainnya, tapi dipersepsi buruk dalam prestasi korupsinya, sehingga uang investasi dari luar negeri yang masuk itu maka akan memasuki birokrasi yang korup, kemudian pola-pola penanganan yang mungkin korup gitu ya, oknumnya dan seterusnya gitu. Oleh karena itu, kalau ada investor di Asia Tenggara ini mungkin tunggu dulu indeks korupsi Indonesia jadi 48 atau 50, baru invest lagi di Indonesia. Sebelum itu mungkin bisa ke Vietnam atau ke yang tempat-tempat lain. Biar Cina aja di Morowali atau di nikel-nikel ini yang fokus. Karena kalau Cina kan mungkin dia tidak begitu tidak begitu masalah dengan indeks korupsi yang menurun, tetap investasi di nikel gitu. Terima kasih.
Baik, 633-9160 dan WhatsApp call 0816-924-924. Selamat pagi Pak Gunawan, Jakarta. Selamat pagi. Ya, silahkan. Jadi kalau menurut pendapat saya ya, memang udah sewajarnya kalau indeks korupsi kita turun. Karena kita lihat sendiri, kita masalah korupsi sekarang ini sudah luar biasa ya. Apalagi saya perhatikan 3 tahun terakhir, masa-masa terakhirnya Jokowi ini luar biasa. Saya ambil contoh, nggak usah jauh-jauh aja lah. Ketua KPK aja terlibat korupsi. Nah, kalau sudah begitu, kita mau ngomong apa lagi ya? Terimalah apa yang diberikan indeks kepada kita. Terima kasih. Ya, jadi ya, ini kelihatannya ada unsur kesengajaan atau gimana ya. Jelas-jelas undang-undang korupsi, undang-undang tipikor itu sudah cukup bagus, itu KPK cukup kuat, gitu kan. Itu sebelum direvisi itu indeks kita cukup tinggi gitu, tapi begitu undang-undang tipikor direvisi, KPK jadi dihilangin wewenangnya untuk OTT, wewenang untuk nyadap, jadi dia sudah seperti macam ompong itu. Nah ya udah, jadi makin leluasa gitu, para koruptor udah bebas gitu. Nah kalau yang kita rasakan sekarang ini ya jelas itu lihat proyek pemerintah, pengadaan yang kelihatannya sudah ada sistem LKPP gitu ya, harganya sudah ada di list jelas itu, harganya kelihatannya tidak bisa dimanipulasi gitu kan. Kenyataannya ya harga tetap itu, cuman di luar itu mereka pada minta komisi sekian dibayar di muka, itu udah ngeri sekali praktek-praktek seperti itu. Kalau nggak percaya coba aja cek ya, terima kasih. Ini mah korupsi udah sejak tahun 1960 itu udah terjadi sampai sekarang. Ya ini apalagi sekarang Jokowi nggak mikirin pemerintah, mikirin anaknya jadi wapres. Jadi ya berantakan semua. Jadi nggak ada yang memikirkan itu semua. Udah gitu ada lagi kalau nggak saya dengar KPK itu pegawainya sekarang jadi pegawai negeri dari PNS. Ya itu susah ngomongnya gimana, kita nggak bakalan bisa menang, nggak bakalan bisa bagus lah. Kelihatannya ya orang mau jadi pejabat, anggota DPR, DPR pusat dan segala macam, itu tujuannya adalah untuk memperkaya diri, tidak ada tujuannya untuk mengabdi lah, katakan begitu ya, nggak ada itu tujuannya untuk memperkaya diri. Maka dari itu undang-undang rancangan undang-undang pemberantasan korupsi yang baru ini yang sedang diajukan oleh pemerintah ini harus disahkan segera oleh DPR, karena di situ mengandung pembuktian terbalik. Kalau lo kekayaan lo sekian, lo harus buktikan dari mana kekayaan lo. Kalau tidak bisa dibuktikan, lo disita sebagai aset negara. Kan gitu, itu pasti mengurangi. Kemudian laporan kekayaan pejabat negara itu benar-benar diperhatikan dan ditindaklanjuti, ada tindak lanjutnya, ada sanksinya. Kalau harta yang dilaporkan itu tidak sesuai dengan profilnya pejabat, itu harus diapakan itu kekayaannya, itu dari mana kekayaannya. Kalau tidak bisa dibuktikan ya disita. Kalau enggak, buat apa kita buat laporan-laporan itu gitu, buang-buang duit negara saja untuk ngurusin laporan, bayar pejabat untuk ngawasin laporan, tapi ujung-ujungnya nggak diapa-apain gitu. Jadi negara ini memang nggak ada niatnya untuk memberantas korupsi dari terutama dari pembuat undang-undangnya dari DPR pusat. Jadi itu aja sih, Bu. Kalau nggak gitu, nggak bakal bisa berubah. Semua tujuannya untuk memperkaya diri. Tujuan jadi pejabat untuk korupsi gitu. Nggak sih. Berpacu dengan pajak satu, kedua kembali lagi kita udah nggak aneh lah kayak gitu-gituan lah ya. Sampai detik ini kita peringkat ini, yang dari dulu kita peringkat apa aja paling bontot, ya kan? Satu itu. Ini apalagi ada katanya ada IKN ya, IKN mau pindah lagi kan katanya ya, dibangun. Nah itu dari awal saja harusnya dalam pembangunan, kalau misalnya jadi pembangunan itu kalau bisa setahun sekali atau 6 bulan sekali itu laporkan tuh keuangannya tuh, proyek-proyeknya itu untuk apa uangnya, biayanya berapa. Nah itu perlu, jangan sampai nanti kecolongan kalau memang bisa IKN jadi pindah.
Cuman itu saja saya bilang, IKN jangan sampai kecolongan lagi, jangan sampai ada tikus-tikusnya bergerilya. Sudah cukup lah Indonesia ini sedang menangis sampai detik ini. Ya itu kembali lagi tadi bapak-bapak tadi itu bilang sudah benar semuanya. Begitu saja, makasih. Assalamualaikum. Ya menurut saya sih kalau lihat dari sejarah-sejarah negara yang korup itu ya saya lupa namanya itu. Ya sekarang kan kita korupsi udah di eksekutif, legislatif, dan yudikatif ya banyak banget gitu loh. Nah diikuti dengan ujung-ujungnya nih entar nggak bisa bayar hutang, ya kan, inflasi. Nah dia kan terpaksa harus naikin pajak. Nah ini kan ada tanda-tandanya naikin pajak. Nah kalau misalnya dia nggak bisa bayar hutang dan rakyatnya protes, naik pajak terus rusuh. Begitu sih. Ya saya lihat sih tanda-tandanya ada arah begitu. Oke, makasih. Ya, ucapin selamat kepada Pak Jokowi yang membuat korupsi makin parah. Ujung-ujungnya pajak makin naik. Selamat Pak Jokowi, ya selamat. Jadi saya kalau tanggapin sebenarnya kalau Indonesia ini amannya itu harus ada hukuman mati untuk koruptor. Itu supaya satu solusi seperti memang kita negara Pancasila, bukan berarti kita sadis, tapi ini demi seluruh rakyat Indonesia. Kalau koruptor dihukuman mati, saya yakin Indonesia pasti akan maju pesat, bisa lebih pesat dari Amerika atau China. Itu masukan, terima kasih. Ya kalau nilai segitu ya memang sangat mencerminkan kondisi Indonesia ya. Saya rasa emang pantas nilainya segitu. Tapi kalau untuk hukuman mati untuk para koruptor seperti yang disebutkan Bapak sebelumnya, itu agak berbahaya ya. Kalau koruptor dihukum mati semua, kita nanti kekurangan ini, wakil rakyat pada kosong gedungnya, kepolisian juga tinggal dikit, kementerian dan orang-orang lingkaran di istana itu pada nggak ada semua kalau semuanya dihukum mati. Dari saya itu aja, terima kasih. Ya, terkait indeks korupsi memang di Indonesia itu cukup parah ya Mbak. Jadi saya sangat setuju kalau misalkan koruptor itu dimiskinkan dan dihukum mati gitu kan. Karena jujur kita sebagai masyarakat itu sangat prihatin gitu kan. Jadi masyarakat dinaikin pajaknya gitu kan, koruptor hukumannya nggak setimpal gitu kan. Itu harusnya memang perlu diperbaiki gitu Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Pak Hotman, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Jadi gini ya. Jadi korupsi itu sebenarnya coba kalau kita ngurus sesuatu perizinan atau itu udah dari bawah gitu loh. Jadi jangan dikit-dikit korupsi ditimpakan ke Jokowi, enggak lah. Ini semua aparatur ya, mulai dari dinas, dari apa semua. Kalau kita berurusan itu kadang-kadang kalau kita datang persepsinya datang nih mangsa nih gitu, udah semua itu dari aparatur yang birokrasi yang memberikan pelayanan kepada kita. Jadi memang itu benar kalau kita berurusan dengan aparatur ini. Jadi buat saya ya, bukan hanya yang besar-besar yang kelihatan di media, 1 triliun, ini begini, enggak. Itu mulai dari yang kecil. Jadi buat saya memang budayanya itu yang harus kita benahi. Budaya minta dilayanin itu yang menjadi persoalan. Jadi siapapun presidennya kalau budayanya belum, ya nggak bisa menertibkan budayanya. Harus dilayani, harus dikasih uang baru kerja. Itu yang jadi masalah. Jadi buat saya jangan hanya ditimpakan kepada Jokowi lah, kepada menteri lah. Budaya orang Indonesia yang perlu dibenahin supaya nggak suka korupsi, itu aja. Kalau korupsi itu bukan budaya. Beratas korupsi sebetulnya itu nggak susah. Yang penting dari kepala paling atas, pimpinan paling atas itu kan ngangkat Kapolri. Sebelum diangkat itu ditanya, sanggup kamu beratas korupsi nggak?
berapa bulan kamu sanggup ya, kalau nggak mau saya ganti gitu. Nanti begitu Kapolri ke bawah juga kan begitu. Bukannya dari bawah merata korupsi, dari pemimpin tertinggi harus tegas. Periode pertama Jokowi bagus, mau ngangkat menteri, lapor dulu ke KPK, ini orangnya lurus apa benar apa salah, kalau nggak lurus nggak saya pilih, ya kan, walaupun itu suruhan partai. Tapi periode kedua KPK malah dibredel gitu, dan dipilih Firly Bahuri udah dikasih tahu itu jelek, malah dia pilih yang itu. Kan itu pemimpin atas, baru ke bawahnya juga harus bagus, ke bawahnya bagus, penegakan hukumnya lama-lama bagus semua. Makasih. Korupsi sejak manusia ada di bumi sudah korupsi. Ada kerajaan semua ada. Cuma korupsi kan tergantung pribadi. Ya korupsi sih memang ya kita ada faktor positif negatif. Pertama, uang pembangunan dimakan sendiri, rakyat tidak nikmati. Ya korupsi juga, kalau mereka korupsi kan mereka beli barang, beli mobil, beli jam tangan, itu juga muter-muter ekonomi. Ya cuma gitu-gitu muter ya. Memang dengan korupsi sih nggak ada ya koruptor. Cerita korupsi dunia mah di mana ada Jepang, di Tiongkok ya ada. Jadi nggak ada habisnya deh. Yang penting kita pintar-pintar cari duit. Ya terima kasih, Horas lah. Jadi kalau ditanya indeksnya nilainya 30, kalau dilihat lapangan mungkin 20 atau 10. Kenapa? Ya contohlah hal kecil, kita lapor, mohon maaf nih ya, ini kan udah berlaku umum di polisi. Apa mereka kerja? Nggak bisa kalau nggak ada olinya. Padahal digaji dari pajak rakyat. Rakyat mau lapor aja, memangnya jalan? Kan enggak kalau nggak ada pelicin. Contoh aparatur Pemda sekarang parah. Jadi ya seperti Pak Jansen bilang, ya mungkin benar menggerakkan roda ekonomi, tapi dengan sisi yang berbeda sudut pandangnya. Itu aja. Makasih Pak. Iya, saya kira itu tepat ya mengartikan tingkat korupsi di negara kita. Dulu itu sama dengan 2000 Pak Jokowi pertama tahun berapa? 14 ya. Sekarang turun kembali ke tingkat itu. Ya, jadi awal-awal dia kepemimpinannya itu bagus. Mau pilih menteri aja mesti lolos dulu KPK, disidik dulu kan. Nah, sekarang KPK-nya dibawa ke tiak dia. Siapa yang mesti kena? Dia yang atur. Kan begitu. Jadi makanya kita lihat banyak kasus yang tidak jalan, tapi mendukung koalisinya. Ini sangat jelek ya. Ini saya kira investor asing kalau mau masuk itu kan ngeri. Ini kepastian hukumnya di mana? Mestinya kan peradilan itu independen. Jadi semua harus taat hukum. Ini enggak. Nanti semua asalnya ada ordal aman. Tapi kan kalau banyak negara lain itu nggak boleh. Negaranya bakal hukum kalau menyuap pejabat di luar negeri ya, pejabat negara lain. Nggak boleh itu. Jadi kita akan berkutat di itu aja. Padahal itu sangat penting ya, membangun negara itu supaya punya sistem yang jelas. Itu akan menghimpun seluruh energi anak bangsa untuk membangun negeri. Tapi sekarang ya menjadi suka-suka. Gini ya, kalau undang-undang pembuktian terbalik itu belum disahkan, itu sampai kapanpun nggak bakal berubah keadaan korupsi di Indonesia, karena mindset orang Indonesia ini masih sangat feodal dan sangat korup, dan selalu mendapat proyek itu selalu dijadikan alat untuk memperkaya diri. Di mana-mana semua kelihatannya begitu ya, dan tidak hanya di proyek tapi di pejabat dalam hal perizinan juga. Jadi kalau undang-undang pembuktian terbalik itu dan penyitaan aset dari korupsi itu tidak dilaksanakan, itu nggak bakal terjadi perubahan. Begitu juga gini, saya lupa itu. Ya intinya undang-undang pembuktian terbalik itulah. Kemudian laporan kekayaan pejabat negara itu nggak ada gunanya, hanya untuk diketahui saja. Tapi ketika terjadi laporan yang tidak wajar itu tidak diapa-apakan.
itu juga buat apa buat laporan kekayaan negara itu? Nggak ada gunanya gitu loh. Jadi itu harus dua hal itu yang menurut saya itu pasti efeknya akan besar gitu. Ya, terima kasih. Jadi melihat menurut saya ada dua cara. Yang pertama dari sisi ya tadi secara hukum ada pemiskinan dan perampasan aset. Kemudian dari sisi hukuman sudah mau nggak mau harus ada hukuman mati dari range sekian sampai sekian, hukuman seumur hidup. Korupsi range di atas sekian, hukuman mati. Kalau tanpa itu menurut saya ya langkah yang kedua, kembali lagi definisi korupsi yang dirubah biar nggak ada korupsi lagi. Terima kasih. Saya pertama kalau ngelihat indeks angka lah gitu ya, kalau anak sekolah 30 berapa tuh 34 ya, itu sangat rawan. Negara harus peduli. Istilahnya kalau kita anak kuliahan, anak orang kerja, sekolah, angka itu harusnya menjadi kritis atau kepedulian semua pihak. Jadi harus minimal 60 lah kasarnya misalnya begitu kalau skala 100 ya. Jadi semua orang, semua rakyat Indonesia terkhususnya pemerintahan itu harus peduli sama-sama cari solusi untuk itu supaya kita naik di 60. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, harusnya korupsi itu bukan tindakan tapi pencegahan ya. Jadi kalau gini yang perlu dipertanyakan dan harus bertanggung jawab adalah pertama inspektorat di masing-masing kementerian, lembaga itu semua ya, karena itu kan dibilang korupsinya kemungkinan sangat ada di situ. Kepala inspektoratnya, pemeriksaannya bagaimana? Lalu yang kedua eksternalnya ada LPSE. LPSE-nya sosialisasinya bagaimana? Apakah semua kementerian lembaga itu sudah diwajibkan ikut ke LPSE? Karena itu untuk mengurangi potensi-potensi korupsi kan dibangun-bangun LPSE itu. Lalu kejaksaannya bagaimana? Lalu KPK-nya sendiri bagaimana? Jangan pedulinya hanya tindakan gitu loh. Kalau tindakan sudah terjadi korupsinya, tapi kalau pencegahan korupsinya belum terjadi. Nah ini yang perlu dijaga. Jadi kalau udah korupsi mau dihukum mati, mau diapain, udah terjadi korupsinya, mau dimiskinin udah terjadi korupsinya. Tapi kita harus peduli supaya korupsinya jangan sampai terjadi dulu. Jadi harus dicegah, baik itu dihimbau di proses tadi kayak pengadaan LPSE-nya diwajibkan, inspektoratnya kerjanya benar. Jangan kalau udah kejadian baru dimarahin, dipenjarain, diapain segala macam itu semua itu, tapi tidak mendidik gitu. Jangan sampai kejadian. Itu dari saya. Terima kasih. Ya, saya mau kasih contoh aja satu ya. Waktu zaman Ahok jadi gubernur, itu yang namanya lurah, sekretaris lurah, orang kecamatan nggak berani terima duit, walaupun dikasih roti Holland Bakery aja nggak mau terima. Nah, dari sini kita ambil kesimpulan bahwa dimanapun pimpinannya harus lempeng. Kalau pimpinannya nggak lempeng, kong kali kong dengan korupsi, celaka 12. Sekarang ketua KPK bisa meres, itu yang ketahuan, belumnya nggak ketahuan. Jadi kesimpulannya pimpinannya harus benar. Contohnya Ahok waktu jadi gubernur, semua tingkat bawah lurah semua tidak ada yang berani macam-macam, tidak ada yang berani sampai ke bawah. Itu contoh. Jokowi bisa, mohon maaf. Kami prihatin nih, IPK kita 3,6, tapi kalau IPK kuliah 3,6 itu komplot Sekarang 3,8 ya. Pak Gumlaut Pak. Iya. Okay. Kan 3,6 sudah masuk komplot itu. Ya. Nah, ini ya gimana kita IPK kita nggak turun, uang kita nggak ada suri tauladan, hampir semua lini ya, mulai dari eksekutif ya, pembantu presiden ke bawah, gubernur ke bawah, bupati ke bawah, itu banyak yang kena OTT lah. Itu yang apa saja ya, sebenarnya pejabat tuh yang kena OTT yang apa saja, yang lainnya ya bejo nggak ketangkep gitu. Kemudian di parlemen juga eksekutif, legislatif juga gitu. Ini hampir semua partai yang ada di parlemen itu semuanya itu pengurusnya, anggotanya, pimpinannya itu semuanya terlibat korupsi. Nggak ada partai yang tidak bersih. P3 yang partai Islam juga ada korupsinya, PKB juga, PAN juga, Golkar ya, PDI juga, Nasdem juga, semua, Gerindra juga, semua itu pernah terlibat korupsi semua itu di DPR itu.
Nah, kemudian yudikatif, penegakan hukum, wah mulai dari hakim, kepolisian, kejaksaan, KPK, semua terlibat. Jadi nggak ada yang bisa dicontoh. Bagaimana tidak? Lah, rakyat itu kan menyontoh. Lah sekarang juga rakyat ikutan ini korupsi kecil-kecilan, ngapusi data misalnya nggak yang bantuan sosial itu dan sebagainya. Nah ini jadi sudah budaya itu, dan untuk menghilangkan korupsi itu gampang sebenarnya. Ini turut jurus saya itu, kata korupsi dihilangin, malah kan nggak ada korupsi di Indonesia begitu. Terima kasih. Saya rasa sih angka 60 udah cukup bagus. Karena di sini kayak kemarin aja tuh pajak segala macam naik terus ya. Tapi pembangunan jalan masih banyak yang bolong-bolong, masih yang nggak bagus ya. Jadi korupsi segitu ya, saya sih wajar ya. Saya sih cuman berharap Bu ya, nanti presiden selanjutnya tuh tegas lah. Kalau bisa sih yang kepilih yang nomor 3 ya Bu ya. Itu wajahnya orangnya baik ya. Itu kalau bisa KPK tuh ditambahin juga, bukan hanya pemberantasan Bu, Komisi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Karena menurut saya pencegahan itu lebih penting ya. Kalau udah dikorupsi mau disita juga asetnya juga udah menyusut ya. Misalnya dibeliin mobil udah menyusut, nggak ada artinya. Pencegahan itu lebih penting. Dan kalau bisa ketua-ketuanya jangan dipilih sama presiden atau sama DPR Bu. Kalau bisa ada pemilihan umum gitu ya. Biar rakyat yang memilih. Dan kalau bisa KPK itu isinya bukan kejaksaan apa kepolisian, tapi benar-benar orang independen Bu ya, yang anti korupsi seperti ICW atau dosen atau siapa dah aktivis anti korupsi. Jadi supaya lebih independen, dipilih juga oleh rakyat Bu. Kalau dipilih oleh presiden atau anggota DPR yang nggak bisa independen gitu. Kalau KPK udah independen, menurut saya sih mungkin ya presidennya misalnya Pak Ganjar, KPK-nya independen. Terus Mahkamah Agung, Kejaksaan semua dipilih yang benar-benar jujur lah. Kepolisian juga ya. Korupsi di Indonesia bisa berkurang lah, hilang sih nggak mungkin ya. Tapi mungkin berkurang. Itu aja Bu, makasih. Jadi gini Mbak, semua kontestasi baik pilgub, pilwakot, wali kota ya, pilpres semua membutuhkan banyak dana. Karena pada saat menjadi kontestasi, dia menggunakan kocek sendiri tanpa dibiayai oleh negara. Ini yang berbahaya sekali. Begitu juga menjadi anggota aparatur sipil negara atau ASN pun menggunakan dana yang tidak cukup sedikit ya. Nah inilah yang mengakibatkan birokrasi di Indonesia itu terjadi penggelembungan dana pada saat mereka terpilih menjadi pejabat negara atau pejabat publik. Ini yang membahayakan. Jadi timbul pemikiran dalam benak mereka gimana cara mengembalikan dana yang telah terbuang pada saat ikut kontestasi. Itu kalau kepilih ya. Nah kedua, pada saat dia menjabat tersebut terjadi banyak penggelembungan dana yang mengakibatkan terjadinya manipulasi politik, manipulasi uang ya. Jadi ini saya kira ini berbahaya sekali. Mungkin salah satu jalan yaitu harus diberikan edukasi buat anak-anak muda nih yang masih sekolah, yang tidak terikat dengan orang-orang yang sudah berkecimpung dengan bidang politik ya, yang sudah sering melakukan manipulasi. Saya kira itu yang harus dihilangkan. Jadi pada saat mereka putus satu generasi tidak terjadi hal demikian. Saya kira demikian. Baik, terima kasih. Mitra bisnis, sampai di sini sesi Businessman Open untuk kali ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya Anita Wijaya.